Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu ontologi maqasid syariah. Dalam filsafat ilmu, kita tahu bahwa ontologi itu akan berbicara tentang hakikat sesuatu. Maka dari itu, ontologi maqasid syariah kita akan membahas tentang apa hakikat maqasid syariah itu sendiri. Sebelum jauh membahas tentang apa itu maqasid syariah, kita akan membahas tentang beberapa istilah yang seringkali digunakan oleh para ulama dalam rangka untuk penyebutan maqasid syariah dengan terminologi lain. Ada banyak istilah-istilah yang digunakan oleh ulama untuk menunjukkan bahwa itu adalah maqasid syariah itu sendiri. Itu artinya beberapa istilah ini atau beberapa terminologi ini merupakan sinonim atau padanan terhadap istilah maqasid syariah itu sendiri. Misalnya Ibnu Rushd atau Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Al-Amidi seringkali dalam bukunya menggunakan maqasid syariah itu dengan istilah qasdus syari' bil hukmi. Begitu juga Ibnu Arabi, Asy-Syarakhsi dan Asy-Syaukani dalam karya-karyanya menggunakan istilah maqasid syariah dengan istilah lain, yaitu dengan istilah ghardus syari', yaitu tujuan syari', tujuan pembuat hukum, yaitu Allah. Istilah selanjutnya yang juga sering digunakan, bahkan Imam Syafi'i juga menggunakan istilah ini untuk menunjukkan makna maqasid syariah, yaitu dengan ma arada syari' bil hikam. Istilah ma arada syari' bil hikam ini menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan istilah maqasid syariah itu sendiri. Ya. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah munasabatul qiyas. Kita tahu misalnya Ar-Razi, Imam Ar-Razi, kemudian Al-Ghazali dan Al-Amidi dalam bukunya Maqasidus Syariah seringkali diungkapkan dengan istilah munasabatul qiyas. Karena kita tahu bahwa ketika berbicara tentang Maqasidus Syariah erat kaitannya dengan ilat. Dan ilat itu salah satunya yaitu dengan munasabah. Munasabah sebagai masalikul illah, sebagai metode dalam mencari ilat, sehingga munasabatul qiyas itu merupakan istilah yang seringkali digunakan oleh ulama seperti Ar-Razi dalam penyebutannya yang artinya adalah maqasid syariah itu sendiri. Ulama lain misalnya Az-Zurqani, Ibnu Qudamah dan Al-Amidi, bahkan Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa maqasid syariah itu erat kaitannya dengan hikmah. Al-hikmah. Ketika berbicara tentang hikmah, berarti hikmah itu sama, maksudnya adalah maqasid syariah. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menggunakan maqasid syariah itu dengan istilah al-maslahah al-mursalah. Ya. Istilah-istilah yang lain yang juga sering digunakan adalah illat atau al-illah yang jamaknya ilal. Begitu juga istilah al-maslahah, kemudian muradus syari', bahkan ulama juga seringkali menggunakan maqasidus syariah dengan istilah lain yaitu asrarus syariah, rahasia-rahasia syariah. Nah, istilah-istilah inilah yang menjadi kata kunci dalam memahami maqasidus syariah yang telah dikonstruk, telah dibangun, telah digagas oleh ulama-ulama klasik. Karena kalau kita mengkaji kitab-kitab klasik, kita akan
jarang menjumpai terminologi atau istilah maqasidus syariah. Kenapa? Karena buku-buku klasik seringkali menggunakan istilah maqasidus syariah itu dengan istilah-istilah yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, justru istilah atau terminologi maqasidus syariah itu populer dan digunakan oleh ulama-ulama belakangan. Sehingga maqasidus syariah menjadi sebuah terminologi istilah yang sangat populer belakangan ini. Meskipun maqasidus syariah sesungguhnya telah digagas dan dirintis oleh ulama-ulama jauh sebelum Asy-Syatibi itu sendiri. Nah, untuk memahami maqasidus syariah lebih lanjut, maka kita akan mempelajari tentang definisi maqasidus syariah. Kita tahu